Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 4 menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Kita akan belajar cara membuktikan sifat bangun geometri anak-anak. Ada di halaman 125 sampai dengan 126. Baik, ibu langsung membahas. Soal 5 anak-anak, kita konstruksi garis bagi OC dari sudut XOY seperti pada gambar di kanan. Isilah peta dan buktikan bahwa sinar garis OC adalah garis bagi sudut XOY. Kita cermati di sebelah kanan sudut XOY anak-anak, garis baginya ini adalah garis OC. Ibu beri tambahan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan garis bagi adalah suatu garis yang membagi sudut. Suatu sudut ini menjadi dua bagian sama besar anak-anak. Ini nanti akan kita buktikan. Baik, ini pengandaiannya OA. Pengandaiannya ini OA. Ini sama dengan OB anak-anak di sini. OA sama dengan OB. Selanjutnya AC. AC di sini sama dengan BC, ini sama dengan BC. Kesimpulannya sudut AOC, ini sudut AOC ini sama dengan sudut BOC besarnya, BOC. Ini sekarang pembuktiannya, hubungkan titik-titik A dan C serta B dan C. Ini pada segitiga AOC, segitiga AOC dan segitiga BOC ini diketahui dari pengandaian OA di sini sama dengan OB. Ini selanjutnya AC sama dengan BC. Ini karena sisi bersama maka OC ini sama dengan CO. OC pada segitiga AOC dan CO pada segitiga BOC. Ini bukan di CO, ini posisinya berimpit dari 1, 2, dan 3 karena 3 pasang sisi ini sama besar. Ini 3 pasang sisi sama di sini, 3 pasang sisi sama. Ini sesuai dengan syarat kongruensi, yaitu sisi, maka bisa disimpulkan bahwa segitiga AOC kongruen dengan segitiga BOC. Sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun yang kongruen besarnya sama, sehingga bisa disimpulkan bahwa sudut AOC ini sama dengan besar sudut BOC. Ini sudut BOC anak-anak, ibu jelaskan. Ini sudut BOC. Nih, sudut AOC ini sama dengan besar sudut BOC. Nih, maka OC ini disebut garis OC disebut dengan garis bagi. Ulasannya untuk pengkonstruksian garis baginya anak-anak, buat lingkaran dengan pusat O di sini. Nih, dan jari-jari sembarang. Misalkan A dan B adalah titik potong lingkaran dengan sisi O, X dan OY. Di sini titik A, di sini titik B. Selanjutnya buat dua lingkaran dengan pusat A dan B, jari-jarinya sama. Ini anak-anak. Ini yang A di sini nih posisinya. Ini tadi ke satu, ini yang kedua dengan jari-jari yang sama pusatnya B, ini yang ketiga. Selanjutnya ini misalkan titik potong pada kedua lingkaran disebut C di sini, ini C-nya. Selanjutnya buat sinar garis OC di sini, maka sudah terbentuk garis bagi OC. Soal 6 anak-anak. Gambar berikut menunjukkan metode pengkonstruksian sudut DAB yang kongruen dengan sudut XOY. Hal tersebut dapat dikonstruksi dengan pertama-tama membuat sinar garis AB. Ini sinar garis AB, kemudian mengikuti proses 1 sampai 5. Jawablah pertanyaan berikut. Baik, ibu bahas anak-anak. Soal ke-1 anak-anak, buat sudut XOY sembarang dan konstruksi sudut DAB kongruen dengannya mengikuti proses di atas. Baik, prosesnya ibu jelaskan.
Yang ke-1 dengan pusat di titik O di sini. Buat busur lingkaran yang memotong OY dan OX. Misalkan titik potong OY dan OX adalah titik P di sini dan titik Q di sini. Ini menjadi langkah yang ke-1. Selanjutnya langkah kedua dengan jari-jari OP. Nih, atau OQ juga bisa. Nih, dan berpusat titik A di sini. Ini tadi kita sudah membuat sinar garis AB anak-anak. Buat busur lingkaran, misalkan titik potong busur lingkaran dengan AB ada di titik C di sini. Ini menjadi langkah yang kedua. Selanjutnya, langkah yang ketiga dengan pusat di titik P di sini. Nih, buat busur lingkaran yang melalui titik Q di sini. Nih, dan buat garis putus-putus yang menghubungkan titik P dan Q. Ini buat garis putus-putus. Ini adalah langkah yang ketiga. Ini busur lingkarannya ini. Selanjutnya dengan panjang jari-jari PQ. Nih. Dan berpusat di titik C di sini. Nih, buat busur lingkaran misalkan titik potong kedua busur ada titik D. Nih. Ini langkah yang keempat, ini titik D-nya di sini. Ini langkah keempatnya. Nih, buat garis putus-putus yang menghubungkan titik C dan D, ini titik C dan D, sudah dibuat. Selanjutnya langkah yang kelima, buat garis lurus dari titik A yang melalui titik D, dari titik A melalui titik D. Ini langkah kelimanya Ibu letakkan di sini biar jelas. Ini langkah kelimanya. Soal kedua anak-anak, kita akan buktikan bahwa konstruksi ini benar. Jawablah pertanyaan berikut. Yang ke-1, tentukan bagian pengandaian dan kesimpulan. Baik, pengandaiannya di sini OP, di sini anak-anak. OP sama dengan AC, OQ ini sama dengan AD. Selanjutnya PQ, ini PQ sama dengan CD. Kesimpulannya sudut XOY sama dengan sudut DAB di sini. Selanjutnya yang kedua, ini untuk memperoleh pengandaian dari kesimpulan, segitiga-segitiga manakah yang perlu ditunjukkan kekongruenannya adalah segitiga HOP dan segitiga DAC anak-anak. Yang ketiga, buktikan. Ini kita buktikan pada segitiga HOP dan segitiga DAC, OP sama dengan AC, OQ sama dengan AD, PQ sama dengan CD. Sesuai dengan kriteria kongruensi sisi ketika pasang sisinya sama panjang, maka bisa disimpulkan bahwa segitiga HOP kongruen dengan segitiga DAC. Pada dua segitiga yang kongruen, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ini sudut HOP, sudut HOP di sini nih, sama besar dengan sudut DAC. Nih. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sudut XOY ini sama dengan besar sudut DAB. Lanjut ke materi, mari mencoba anak-anak. Gambar berikut menunjukkan metode pengkonstruksian garis yang sejajar garis L dan melalui titik P di luar L. Cobalah jelaskan menggunakan proses 1 hingga 5. Buktikan bahwa metode pengkonstruksian ini benar menggunakan kekongruenan segitiga. Ini ada garis L yang di bawah. Pertama, ambil sembarang titik A pada L. Baik, Ibu bahas anak-anak. Baik, Ibu jelaskan prosesnya anak-anak. Dari yang ke-1, ambil sembarang titik A pada garis L. Dengan pusat di titik A di sini, gambar busur lingkaran dengan jari-jari AP di sini. Misalkan titik B di sini merupakan titik potong dengan garis L. Ini titik B, ini jari-jari AP di sini ini merupakan langkah yang ke-1. Langkah yang kedua, dengan pusat di titik P di sini, buat busur lingkaran dengan jari-jari AP, dengan jari-jari AP di sini terbentuk ini busur lingkaran yang di sini. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, dengan pusat di titik B di sini, buat busur lingkaran yang melalui P di sini. Ini busur lingkarannya. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, dengan pusat di titik A, buat busur lingkaran dengan jari-jari BP, jari-jari yang sama dengan langkah ketiga. Misalkan Q ini
merupakan titik potong dengan busur lingkaran di langkah kedua tadi. Ini titik potongnya, ini H-nya, ini langkah keempat. Selanjutnya gambarlah garis lurus L aksen. Ini garis lurus L aksen yang melalui titik P dan juga titik H. Ini garis L aksen. Selanjutnya Ibu menjelaskan pembuktiannya anak-anak. Hubungkan titik P dan A, titik P dan B, serta titik H dan A pada segitiga PBA dan segitiga AHP. Segitiga AHP di sini, PB ini PB di sini sama dengan AH. Selanjutnya BA di sini sama dengan HP di sini atau PH. Selanjutnya PA sama dengan AP di sini nih, karena dia sisi yang sama atau berimpit. Sesuai dengan kriteria sisi, maka bisa disimpulkan kesimpulannya ini segitiga PBA kongruen dengan segitiga AHP. Karena pada dua segitiga yang kongruen sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka sudut BAP BAP di sini nih sama besar dengan sudut HPA di sini. Ini merupakan dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis, sehingga kedua sudut ini merupakan sudut dalam berseberangan anak-anak, besarnya sama. Ini dua garis sejajar dipotong oleh garis PA di sini. Ini merupakan dua sudut dalam berseberangan. Maka bisa disimpulkan bahwa BA ini sejajar dengan PH. Nah di sini. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.